Namaku Larasati Wijaya, tapi semua orang memanggilku Laras, dan selama 5 tahun pernikahanku dengan Bima Pradana, satu-satunya hal yang paling kuinginkan hanyalah suara tangis bayi di rumah kami, bukan mobil baru, bukan liburan mewah, bukan perhiasan, hanya seorang anak yang bisa kupeluk, yang bisa kupanggil darah dagingku sendiri, yang bisa membuat perjuanganku sebagai istri terasa utuh, namun yang kudapat justru 3 kali kehilangan yang menghancurkan tubuh dan jiwaku sedikit demi sedikit, 3 kali keguguran dalam 5 tahun, 3 kali aku merasakan kehidupan kecil tumbuh dalam rahimku lalu direnggut entah oleh nasib, entah oleh Tuhan, atau setidaknya begitulah yang selalu orang-orang katakan padaku, sampai akhirnya aku tahu bahwa terkadang yang disebut takdir hanyalah nama lain yang diberikan orang untuk menutupi kejahatan yang dilakukan dengan sangat rapi. Pernikahanku dengan Bima awalnya terlihat seperti pernikahan yang diimpikan banyak perempuan. Ia tampan, sopan, bekerja sebagai manajer operasional di perusahaan distribusi makanan, pandai bicara, dan tahu bagaimana membuat orang tua manapun percaya bahwa ia adalah laki-laki yang aman untuk dijadikan suami. Saat pertama kali membawanya pulang ke rumah, ayahku langsung menyukainya karena Bima tampak tenang, beradab, dan sangat perhatian padaku. Ibuku bahkan pernah berkata, kalau dia tetap seperti ini setelah menikah, kamu akan bahagia sekali, Ras. Aku percaya itu. Siapa yang tidak akan percaya pada laki-laki yang selalu membawakan teh hangat saat kau lembur, yang mengirim pesan panjang setiap pagi, yang menjemputmu saat hujan deras, yang memegang tanganmu di depan semua orang seolah tak takut dunia tahu bahwa ia mencintaimu? Aku menikah dengannya dengan hati yang penuh keyakinan, meski satu hal sempat membuatku sedikit ragu sejak awal, ibunya, Ratna Pradana, atau yang setelah menikah harus kupanggil Mama. Mama Ratna adalah tipe perempuan yang senyumnya manis di depan tamu tapi matanya selalu seperti sedang menimbang untung rugi dari setiap orang yang berdiri di hadapannya. Ia sangat menjaga penampilan, selalu bicara tentang martabat keluarga, garis keturunan, nama besar, dan bagaimana menantu harus tahu diri membawa nama suami. Saat lamaran, ia memelukku dan berkata lembut, mulai sekarang kamu anak saya sendiri. Namun ketika semua tamu pulang dan aku sedang membantu membereskan meja, aku sempat mendengar ia berbisik pada Bima di dapur. Pastikan dia cepat hamil. Ibu nggak mau keluarga ini lama-lama sepi keturunan. Saat itu, aku menganggap itu hanya ucapan orang tua yang terlalu bersemangat. Aku tidak tahu kelak kalimat itulah yang akan berubah menjadi jerat paling gelap dalam hidupku. Tahun pertama pernikahan kami cukup bahagia. Aku masih bekerja sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan ekspor furnitur, dan kami tinggal di rumah 2 lantai milik keluarga Bima di Bandung bagian utara, rumah besar yang katanya dibeli almarhum ayah mertua dari hasil usaha. Di lantai bawah tinggal Mama Ratna, sementara aku dan Bima menempati lantai atas. Awalnya aku pikir tinggal bersama mertua hanya butuh penyesuaian kecil. Mama Ratna memang suka mengatur, tapi di depan Bima ia masih terlihat cukup wajar. Ia mengomentari caraku memasak, caraku melipat baju, caraku menyambut tamu, bahkan caraku duduk saat makan, namun semuanya dibungkus dengan nada seolah ia hanya ingin mengajariku menjadi istri yang baik. Laras. Perempuan itu dinilai dari caranya merawat rumah. Laras, istri jangan terlalu sibuk kerja nanti suami merasa dinomorduakan. Laras, jangan terlalu sering minum es, kasihan rahimu. Aku menelan semua komentar itu karena kupikir memang beginilah hidup berumah tangga. Bima juga selalu berkata, Mama memang cerewet, tapi niatnya baik. Kalimat itu begitu sering kudengar sampai akhirnya menjadi semacam tembok yang menghalangi semua keluhanku. 6 bulan setelah menikah, aku hamil untuk pertama kali. Saat melihat 2 garis merah di tes pack, tanganku gemetar karena bahagia. Aku menunggu Bima pulang kerja sambil menaruh alat tes itu di kotak kecil berisi kaos kaki bayi yang kubeli diam-diam beberapa minggu sebelumnya. Begitu ia membuka kotak itu, wajahnya berubah cerah dan ia memelukku erat. Aku bakal jadi ayah? Bisiknya berkali-kali, hampir tak percaya. Malam itu kami makan malam bersama Mama Ratna, dan ketika kabar itu disampaikan, wanita itu menangis haru sambil menggenggam tanganku. Akhirnya, katanya, Ibu sudah menunggu ini. Sejak hari itu perhatian Mama Ratna kepadaku mendadak meningkat. Ia yang dulu hanya suka mengoreksi, sekarang juga suka mengawasi. Ia melarangku ini itu, menyuruhku minum jamu tertentu, memaksaku istirahat walau pekerjaanku belum selesai,
Bahkan beberapa kali membawakan sup khusus ke kamar dan menatapku sampai habis memakannya. Aku sempat merasa tersentuh. Meski ada sesuatu yang aneh dalam caranya memperlakukan kehamilanku seolah itu bukan lagi milikku, melainkan milik keluarga mereka. Ketika kandunganku memasuki usia 11 minggu, aku mulai sering mengalami mual berlebihan dan tubuhku lemah sekali. Dokter bilang itu masih wajar, aku hanya harus lebih tenang dan tidak terlalu stres. Tapi 2 minggu kemudian, pada suatu pagi setelah minum susu hangat yang disiapkan Mama Ratna, perutku mendadak terasa mulas luar biasa. Awalnya aku kira hanya efek mual biasa, namun tak lama kemudian darah keluar deras. Aku menjerit di kamar mandi, dunia seperti runtuh di depan mata. Bima yang panik membawaku ke rumah sakit, Mama Ratna ikut sambil menangis paling keras. Di IGD, setelah serangkaian pemeriksaan, dokter berkata janinku tak terselamatkan. Aku ingat tatapan kosongku ke langit-langit ruang perawatan, suara Bima yang terus berkata sabar, dan Mama Ratna yang mengelus rambutku sambil berbisik, mungkin belum rezeki. Kalimat itu menghantamku seperti pisau yang dibungkus kain lembut, belum rezeki. Semua orang mengatakannya. Bahkan ibuku sendiri yang datang dari Surabaya pun hanya bisa memelukku sambil menangis dan berkata, mungkin Tuhan punya rencana lain. Aku mencoba percaya. Aku berduka berbulan-bulan, tubuhku pulih lebih cepat daripada hatiku. Setiap melihat toko perlengkapan bayi, dadaku sesak. Setiap mendengar kabar teman hamil, aku tersenyum sambil menahan iri dan luka. Bima berusaha menghiburku. Mengajakku liburan singkat, membelikanku buku. Dan berjanji kami akan mencoba lagi saat aku siap. Mama Ratna tampak semakin lembut di depanku, tapi kadang-kadang, di saat ia pikir aku tidak memperhatikan, aku melihat tatapan kecewa yang aneh di wajahnya, seolah keguguranku bukan hanya kesedihan keluarga, tapi juga kegagalan pribadi yang memalukan. 1 tahun kemudian, aku hamil lagi. Kali ini aku jauh lebih berhati-hati. Aku mengurangi pekerjaan, rajin kontrol, menghindari makanan sembarangan, dan bahkan mencatat apapun yang masuk ke tubuhku. Aku juga mulai lebih waspada terhadap nasihat-nasihat Mama Ratna yang kadang terlalu memaksa, seperti obat herbal tanpa label dari kenalannya atau ramuan pahit yang katanya untuk menguatkan kandungan. Aku menolak secara halus beberapa kali, membuatnya tersinggung. Ibu ini lebih berpengalaman daripada dokter yang cuma baca buku, katanya suatu kali. Bima langsung menengahi dengan tawa, sudahlah, Ma, biar Laras ikut saran dokter saja. Aku lega mendengar itu, tapi hanya sedikit, karena ternyata dukungan Bima selalu ada batasnya. Ia membelaku hanya selama tidak perlu benar-benar membuat ibunya marah. Kehamilan kedua berjalan cukup baik sampai bulan keempat. Detak jantung bayi kuat, hasil lab bagus, dan dokter berkata aku hanya perlu menghindari kelelahan. Namun anehnya, aku mulai sering merasa pusing setiap kali minum teh atau jus yang dibuatkan Mama Ratna. 2 kali aku muntah hebat setelah sarapan di rumah, tapi jika makan di kantor atau di rumah ibuku, tubuhku baik-baik saja. Aku pernah bercanda pada Bima. Jangan-jangan perutku alergi masakan Mama. Bima malah tertawa dan menjawab, kamu ini terlalu curiga. Mama tiap hari doakan cucunya. Aku ikut tertawa, meski di lubuk hatiku ada bayangan ganjil yang tak bisa kujelaskan. Seminggu kemudian, saat Bima dinas ke Jakarta, Mama Ratna bersikeras menemaniku tidur di kamar atas karena katanya ia khawatir aku sendirian. Malam itu ia membawakan segelas susu kunyit hangat. Aku sebenarnya malas minum, tapi ia menatapku begitu tajam sampai aku merasa tak enak menolak. Ini resep turun-temurun. Dulu saya minum ini waktu hamil Bima. Aku meminumnya setengah. Rasanya pahit aneh, tak seperti kunyit biasa. 2 jam kemudian, lagi-lagi perutku seperti dipelintir dari dalam. Keringat dingin mengucur, pinggangku nyeri hebat, dan saat ke kamar mandi aku kembali melihat darah. Malam itu menjadi malam kedua dalam hidupku di mana aku merasa tubuhku mengkhianatiku. Aku dibawa ke rumah sakit sambil setengah pingsan. Keesokan paginya dokter berkata terjadi kontraksi dan perdarahan yang tak bisa dihentikan. Bayiku yang kedua pergi sebelum sempat kulihat wajahnya. Aku hancur. Kali ini bukan hanya sedih, tapi juga marah pada diriku sendiri. Aku merasa rahimku rusak, tubuhku cacat, dan aku tak pantas disebut perempuan utuh. Aku sempat tak mau bercermin selama berminggu-minggu. Mama Ratna menangis di depan banyak orang dan memelukku sambil berkata bahwa aku harus ikhlas. Tetapi ketika kami hanya berdua di kamar suatu sore,
Ia menatapku lama dan berkata kalimat yang membuatku ingin muntah. Mungkin kamu terlalu banyak dosa atau terlalu stres kerja. Rahim itu sensitif. Aku menoleh tak percaya. Mama menyalahkan saya. Ia buru-buru tersenyum, bukan menyalahkan, hanya mengingatkan. Perempuan itu harus lebih tenang kalau mau jadi ibu. Sejak saat itu ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Untuk pertama kalinya aku mulai tidak nyaman, benar-benar tidak nyaman berada sendirian dengan wanita itu. Namun aku tidak punya bukti apa-apa, hanya firasat yang akan terdengar gila jika kuucapkan keras-keras. Lagi pula siapa yang akan percaya? Seorang ibu mertua yang tampak sedih setiap kali menantunya keguguran, yang rajin mengantar kontrol, yang selalu ikut berdoa di pengajian, mana mungkin dicurigai melakukan sesuatu yang buruk, bahkan aku sendiri merasa bersalah karena pikiran itu sempat melintas. Maka aku menekannya lagi. Tahun ketiga dan keempat pernikahan kami menjadi masa paling dingin. Aku masih tinggal di rumah yang sama, masih tidur di sisi Bima setiap malam, masih makan bersama Mama Ratna, tapi aku tak lagi merasa aman. Aku jadi lebih banyak diam. Aku berhenti bercerita. Aku mencatat detail-detail kecil yang entah mengapa terus menggangguku. Bagaimana Mama Ratna selalu memaksa ikut campur soal makananku, bagaimana ia kerap masuk kamar tanpa mengetuk, bagaimana ia tampak terlalu tertarik pada setiap hasil kontrol, bahkan pernah mengambil sendiri map rekam medisku dari tas saat aku mandi. Bima sendiri justru semakin sibuk. Posisi kerjanya naik, gajinya membesar, dan ia lebih sering pulang malam dengan alasan meeting atau menjamu klien. Aneh ya, setiap kali aku membahas kemungkinan pindah rumah dan hidup mandiri, ia selalu menolak. Mama sendirian di bawah. Masa kita tega? Katanya. Aku pernah menjawab tajam, tapi aku nggak nyaman. Ia hanya menghela napas, semua juga butuh penyesuaian. Aku muak dengan kata itu. Penyesuaian. Seolah apapun bisa dimaafkan selama istri diminta terus menyesuaikan. Di tahun kelima pernikahan, ketika aku sudah mulai mempertimbangkan berhenti mencoba punya anak untuk sementara, aku hamil lagi. Awalnya aku bahkan tidak langsung memberitahu siapa-siapa, termasuk Bima. Aku menunggu sampai usia kehamilan hampir 8 minggu dan hasil USG pertama menunjukkan kantung janin berkembang baik. Baru setelah itu aku memberitahu suamiku. Bima menangis lagi, tapi kali ini tangisnya tidak membuatku merasa hangat seperti dulu. Ada sesuatu yang kosong di wajahnya, seperti orang yang memainkan peran bahagia karena tahu itulah yang diharapkan. Mama Ratna, ketika mendengar kabar itu, tampak sangat terkejut sesaat sebelum akhirnya memeluk, dan aku tidak tahu mengapa, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku justru merinding ketika dipeluknya. Kali ini harus jadi, katanya di telingaku. Kalimat itu terdengar seperti doa, tapi juga seperti perintah. Aku mulai semakin hati-hati. Aku membeli makanan sendiri, menolak ramuan apapun, bahkan diam-diam meminta dokterku menjelaskan semua kemungkinan penyebab keguguran sebelumnya. Setelah serangkaian tes, dokter kandunganku yang baru, Dr. Nadia, berkata sesuatu yang membuatku tak bisa tidur semalaman. Secara umum kondisi rahim dan hormonmu tidak menunjukkan masalah besar yang biasanya menyebabkan keguguran berulang. Ada beberapa faktor yang bisa memicu, tapi dari hasil ini saya justru heran kenapa kejadiannya sampai 3 kali hampir pada pola yang berbeda-beda. Aku memandangnya dengan jantung berdebar. Maksud dokter? Ia berhati-hati memilih kata. Saya belum bisa menyimpulkan apa-apa, tapi mulai sekarang pastikan semua obat, suplemen, makanan tambahan, dan minuman yang kamu konsumsi terkontrol. Jangan minum apapun di luar instruksi saya. Aku keluar dari ruang praktik dengan pikiran kacau. Malam itu aku langsung mengunci diri di kamar dan menangis. Untuk pertama kalinya kecurigaanku tidak lagi terasa sepenuhnya liar. Ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang selama ini mungkin terjadi sangat dekat dengan tubuhku, mungkin masuk ke tubuhku tanpa kusadari, mungkin dilakukan oleh orang yang makan semeja denganku setiap hari. Tapi lagi-lagi, siapa? Mama Ratna? Atau aku hanya sudah terlalu trauma sampai melihat monster di mana-mana? Dalam kebingungan itulah aku mulai melakukan hal yang tak pernah kubayangkan akan kulakukan pada rumah tanggaku sendiri. Aku memasang kamera tersembunyi di dalam rumah. Ide itu datang dari kejadian kecil yang nyaris sepele. Suatu siang aku pulang lebih cepat dari kantor karena mual dan mendapati pintu kamarku sedikit terbuka padahal aku yakin tadi pagi menguncinya. Saat masuk,
Aku melihat laci meja rias sedikit bergeser dan kotak vitamin kehamilanku tidak berada di posisi yang biasa. Aku mengecek isinya. Jumlah kapsul tampak sama, tapi beberapa blister terlihat seperti pernah dibuka dan ditutup lagi. Dadaku langsung dingin. Malamnya aku bertanya pada Bima, "Kamu masuk kamar siang tadi?" Ia menjawab santai, "Enggak, aku seharian di kantor." Aku mencoba tanya Mama Ratna, dan wanita itu hanya menjawab singkat, "Saya masuk sebentar mau ambil spray kotor." "Kenapa?" Matanya tidak berkedip saat menjawab. Sejak itu keputusan memasang kamera bulat di kepalaku. Aku tidak bilang pada siapapun. Aku membeli 3 kamera mini lewat toko online dengan akun kedua milikku. Aku sengaja memilih model kecil yang bisa disembunyikan di selarak buku, vas dekoratif, dan jam meja. Satu kupasang di kamar kami mengarah ke meja rias dan laci tempatku simpan vitamin, satu di dapur kecil lantai atas tempat aku biasa membuat minuman sendiri, dan satu lagi di lorong tangga yang menghubungkan kamar kami dengan area bawah. Aku memasangnya saat Bima pergi futsal dan Mama Ratna ikut pengajian sore. Tanganku dingin, kakiku gemetar, dan beberapa kali aku ingin berhenti karena merasa seperti perempuan paranoid. Tapi setiap kali teringat 3 kali darah mengalir dari tubuhku, 3 kali tempat tidur rumah sakit, 3 kali tatapan kosongku ke langit-langit, aku lanjutkan. Jika aku salah, aku akan meminta maaf pada diriku sendiri karena sudah curiga. Tapi jika aku benar, maka aku harus tahu sebelum anak keempatku juga diambil. Hari-hari berikutnya menjadi penuh ketegangan diam-diam. Aku menjalani hidup seperti biasa, tapi setiap pulang kerja aku mengecek rekaman dengan jantung berdebar. Hari pertama, tidak ada yang aneh. Hari kedua, hanya terlihat Mama Ratna naik ke kamar lalu keluar membawa handuk. Hari ketiga, Bima masuk kamar siang hari, mengambil jas, lalu pergi. Hari keempat, aku melihat sesuatu yang membuatku tak nyaman. Mama Ratna masuk ke kamar saat aku tidak di rumah, berhenti di depan meja rias, lalu membuka laci vitaminku. Ia menunduk agak lama, tangannya sibuk melakukan sesuatu yang tidak terlihat jelas dari sudut kamera, lalu menutup laci dan keluar. Rekaman itu hanya berlangsung 2 menit, tapi 2 menit itu cukup membuat tangan dan bibirku gemetar. Aku memutar ulang berkali-kali. Benar, ia membuka laci. Benar, ia menyentuh sesuatu di dalamnya. Tapi apa? Aku tidak bisa membuktikan detailnya. Malam itu aku pura-pura biasa. Saat makan malam, Mama Ratna bahkan menanyakan apakah aku sudah minum vitaminku. "Jangan lupa asam folatnya," katanya sambil menyendok sop. Aku memandang wajahnya dan merasa mual bukan karena hamil, tapi karena kebohongan yang mungkin sedang duduk tepat di depanku. Aku tidak langsung menuduh. Aku butuh lebih banyak. Maka aku mengganti semua vitaminku dengan yang baru dan mulai menandai tiap blister dengan titik kecil menggunakan spidol bening yang hampir tak terlihat. Aku juga berpura-pura tetap meminum obat di depan Mama Ratna, padahal sering kali kuselipkan ke tisu dan kubuang diam-diam. Seminggu kemudian, rekaman kedua yang lebih mengerikan muncul. Hari itu aku sengaja bilang pada Bima bahwa aku akan lembur sampai malam, padahal sebenarnya setelah jam kantor aku pergi ke kafe dekat rumah untuk memantau live feed kamera dari ponsel. Jantungku hampir meledak saat pukul 4 sore notifikasi gerakan muncul dari kamera kamar. Yang terlihat pertama kali adalah Bima masuk ke kamar kami. Ia tidak menyalakan lampu besar, hanya lampu samping, lalu berjalan ke meja rias. Aku menahan napas. Suamiku membuka laci, mengeluarkan botol vitamin, dan melihat sekeliling seperti memastikan tak ada orang. Beberapa detik kemudian Mama Ratna masuk. Ia tidak tampak terkejut melihat anaknya di situ, seolah pertemuan itu memang direncanakan. Mereka bicara, tapi karena kamera itu hanya merekam visual tanpa suara, aku tak bisa mendengar apapun. Namun yang kulihat sudah cukup membuat seluruh tubuhku dingin. Mama Ratna menyerahkan sesuatu yang sangat kecil, mungkin kapsul atau serbuk dalam lipatan kertas, kepada Bima. Lalu Bima membuka tutup botol vitamin dan memasukkan sesuatu ke dalamnya. Tanganku langsung lemas. Ponsel hampir jatuh dari genggaman. Aku memutar mundur, memperbesar sebisa mungkin, tapi tetap tak jelas benda apa itu. Setelah selesai, Bima mengguncang botol beberapa kali, lalu mengembalikannya ke laci. Mama Ratna menepuk lengannya, dan yang paling menghancurkanku bukan hanya tindakan itu, melainkan ekspresi wajah mereka, tenang, biasa, seperti sedang melakukan rutinitas kecil yang sudah sering dilakukan.
Tak ada rasa takut, tak ada ragu, tak ada cemas. Hanya kebiasaan. Aku tak ingat bagaimana aku pulang malam itu. Kafe, jalanan, lampu lalu lintas, semua seperti kabur. Setiba di rumah, aku muntah di kamar mandi sampai tubuhku gemetar. Bima mengetuk pintu dan bertanya apa aku baik-baik saja. Suara itu, suara yang dulu menenangkanku, kini terdengar seperti suara orang asing yang berdiri di ambang jurang menunggu aku jatuh. Aku membukakan pintu dan menatapnya. Ia memegang bahuku dengan ekspresi khawatir yang begitu sempurna sampai aku nyaris gila. "Kamu kenapa, mual ya?" tanyanya. Aku ingin menjerit, ingin menampar, ingin menanyakan apa yang ia masukkan ke vitaminku, tapi aku menahan diri sekuat tenaga. "Capek," jawabku singkat. Malam itu aku pura-pura tidur lebih awal, sementara Bima sibuk bermain ponsel di sampingku. Dalam kegelapan, air mataku mengalir diam-diam ke bantal. Tidak. Ini belum cukup. Aku butuh suara. Aku butuh bukti yang tak bisa diputarbalikkan. Keesokan harinya aku memesan perangkat audio recorder mini yang bisa aktif otomatis saat mendeteksi suara. Sekali lagi aku menyembunyikannya. Kali ini di balik figura kecil di kamar dan di rak bumbu dapur atas. Aku juga mulai menyimpan semua vitaminku sebagai barang bukti, dan tidak lagi menyentuh apapun yang disediakan di rumah tanpa pengawasan. Aku makan di luar, membuat minuman sendiri, dan kalau terpaksa menerima dari Mama Ratna, aku buang diam-diam. Ia mulai curiga pada perubahan sikapku. "Kamu kok jadi aneh? Gak percaya sama makanan rumah?" tanyanya suatu pagi. Aku tersenyum tipis. "Lagi sensitif sama bau, Ma." Matanya menatapku beberapa detik terlalu lama. Aku tahu permainan ini berbahaya. Jika mereka memang benar melakukan sesuatu, maka mereka juga bisa semakin nekat saat merasa dicurigai. Tapi aku tak bisa mundur. Dalam 2 minggu berikutnya, aku hidup seperti 2 orang berbeda. Di depan mereka, aku menjadi laras yang lelah, penurut, kadang mual, kadang tersenyum. Di dalam diriku, aku berubah menjadi seseorang yang terus menghitung langkah, menyimpan bukti, dan menunggu jebakan terbuka sempurna. Aku juga mulai memperhatikan detail lain yang dulu terasa ganjil. Misalnya bagaimana Bima selalu tahu hasil kontrolku bahkan ketika aku belum sempat menceritakan detailnya, seolah seseorang membisikkan semuanya padanya dari bawah. Atau bagaimana Mama Ratna pernah sekali berkata saat kupikir aku hanya telat menstruasi, "Kalau memang jadi hamil, jangan cepat senang dulu." Kalimat itu dulu kuanggap sial dan jahat. Sekarang terasa seperti ancaman yang dibungkus peringatan. Lalu malam penemuan itu datang. Hujan deras turun sejak sore. Bima bilang akan pulang terlambat karena ada jamuan dengan klien luar kota. Mama Ratna seharusnya pergi arisan malam di rumah temannya. Aku sengaja bilang pada keduanya bahwa aku akan tidur cepat karena pusing. Padahal sebenarnya aku membawa laptop ke kamar mandi dalam, mengunci pintu, dan menyalakan semua rekaman sinkron dari kamera dan audio yang baru kukumpulkan. Awalnya hanya potongan-potongan biasa. Langkah kaki, suara televisi dari bawah, pintu terbuka tutup. Lalu sekitar pukul 8:22, kamera lorong tangga merekam Bima masuk rumah. Padahal ia bilang masih di luar. Ia naik perlahan tanpa melepas sepatu, lalu masuk ke kamar. Beberapa menit kemudian Mama Ratna juga naik, padahal katanya ada arisan. Jantungku langsung menghantam dada. Aku membuka file audio dari kamar, suara awalnya samar, hanya bunyi pintu dan gesekan langkah, lalu suara Bima terdengar jelas. Lebih dingin daripada yang pernah kudengar dari mulutnya saat bicara padaku. "Dia nggak minum semuanya belakangan ini." Suara Mama Ratna menjawab, "Karena kamu terlalu gugup, harusnya jangan berubah sikap." Aku menutup mulutku sendiri agar tidak menjerit. Tanganku bergetar hebat sampai kursor di layar nyaris tak bisa kukendalikan. Bima kembali bicara. Aku takut dia curiga. Kemarin dia tatap aku aneh. Mama Ratna mendecak kesal. "Makanya saya bilang, kalau perempuan terlalu pintar dan terlalu banyak tanya itu repot. Dari awal kamu dengar ibu, nikahi yang nurut saja. Tapi kamu keras kepala karena wajahnya." Nafasku berhenti sesaat. Mereka bicara tentangku, tentang aku, tentang semua ini. Lalu terdengar suara laci dibuka. Bima berkata lebih pelan, "Kalau yang ini masih gagal." Mama Ratna menjawab dengan tenang yang menyeramkan, "Maka kita cari cara lain. Yang penting anak itu jangan sampai lahir sebelum semuanya aman."
Dunia seperti runtuh menimpaku. Aku hampir menjatuhkan laptop. Aman? Apa maksudnya aman? Suara Bima terdengar tegang. Aku capek begini terus, Ma. Dan jawaban Mama Ratna berikutnya membuat darahku membeku sepenuhnya. Capek? Kamu pikir ibu nggak capek? 3 kali beres. Sekarang tinggal sedikit lagi. Setelah warisan itu jatuh ke tanganmu dan statusmu di perusahaan aman, kita nggak perlu dia lagi kecuali untuk tanda tangan. Anak dari perempuan itu justru bakal bikin semua berantakan. Aku menatap layar tanpa bisa bernapas. Warisan? Status di perusahaan? Kata-kata itu berputar-putar seperti belati di kepalaku. Suara Bima terdengar lagi, kali ini rendah dan penuh ketakutan, tapi waktu yang kedua hampir ketahuan dokter. Mama Ratna tertawa pendek, tawa yang belum pernah kudengar darinya, tawa yang dingin dan tanpa belas kasihan. Dokter hanya lihat hasil akhir, bukan siapa yang menaruh pemicunya. Lagi pula semua orang lebih gampang percaya perempuan lemah kandungan daripada percaya ibu mertua dan suaminya sendiri tega. Kamu harus belajar, Bima. Kalau mau besar, hati jangan lembek. Air mataku jatuh tanpa kusadari. Seluruh tubuhku membeku, tapi telingaku terus dipaksa mendengar. Aku ingin mematikan rekaman, tapi juga tak bisa berhenti. Suara langkah, lalu Bima berkata dengan suara sangat pelan, nyaris tak terdengar, aku kadang kepikiran bayi-bayi itu. Dan Mama Ratna menjawab, jangan bodoh, itu cuma janin. Yang penting masa depan kita. Lagi pula kalau dia terus keguguran, orang akan pikir masalahnya memang di rahimnya. Justru itu bagus. Aku tersungkur di lantai kamar mandi, punggung menempel ke dinding dingin, tangan menutup mulut, seluruh tubuh menggigil hebat. 3 kali, 3 bayi. Masa depan kita. Rahimnya memang bermasalah. Semua potongan akhirnya menyatu menjadi wajah monster yang selama ini tidur serumah denganku. Bukan hanya Mama Ratna. Bukan hanya perempuan manipulatif yang haus kontrol itu. Tapi juga Bima, lelaki yang memelukku di rumah sakit, yang mengecup keningku saat aku menangis kehilangan anak, yang berkata sabar sambil ternyata tangannya sendiri mungkin ikut meracik kehancuranku. Namun rekaman belum selesai. Ada jeda beberapa detik. Lalu Mama Ratna berkata lagi, lebih pelan namun setiap katanya terasa seperti menorehkan luka baru. Yang penting kamu tetap pegang dokumen perusahaan dan jangan sampai dia tahu soal hubunganmu dengan Kania sebelum semuanya beres. Kalau Laras punya anak, posisi dia sebagai ahli waris keluarga Wijaya bakal makin kuat dan dia bisa keluar kapan saja sambil bawa bagian yang seharusnya masuk ke kamu. Nama itu membuatku tersentak, Kania. Nama seorang perempuan yang pernah kulihat muncul beberapa kali di ponsel Bima sebagai rekan proyek. Saat kutanya dulu, Bima hanya bilang itu partner kantor yang cerewet. Suara Bima mendesis, pelankan suara, Ma. Tapi Mama Ratna tak peduli. Saya bicara begini karena kamu selalu ragu. Dengar. Selama dia belum punya anak dan masih terikat pernikahan, semua masih bisa dikendalikan. Orang tuanya tinggal ibunya yang sedang lemah. Kalau perlu nanti kita arahkan dia tanda tangan pengalihan investasi keluarga setelah dia benar-benar putus asa. Perempuan yang merasa gagal jadi ibu itu paling mudah dipatahkan. Saat itulah aku sadar ini jauh lebih besar dari sekadar kebencian ibu mertua pada menantu. Ini bukan hanya obsesi cucu atau rahim. Ini soal uang, warisan, status, dan mungkin perempuan lain yang sudah ada di belakang punggungku selama ini. Aku ingin keluar dan membunuh mereka berdua dengan tangan kosong. Sungguh, untuk beberapa detik aku paham mengapa orang bisa kehilangan akal karena pengkhianatan. Tapi sesuatu yang lebih dingin menahanku. Jika aku bergerak sekarang, mereka akan menyangkal, merebut bukti, mungkin bahkan mencelakakanku lagi. Tidak, aku harus tetap diam. Aku harus menyimpan semuanya. Aku harus membuat mereka percaya aku belum tahu. Dengan tubuh masih gemetar, aku menyalin seluruh file ke cloud, ke flash disk, dan mengirim satu salinan ke email rahasia milikku. Lalu aku duduk lama di lantai kamar mandi sampai suara langkah mereka menghilang. Ketika akhirnya keluar, aku bercermin dan hampir tak mengenali wajah sendiri. Mataku merah, wajahku pucat, bibirku gemetar, tapi di balik semua itu ada sesuatu yang lahir baru malam ini, kematian total dari cinta yang selama ini kupelihara untuk suamiku, dan kelahiran amarah yang sangat tenang. Bima masuk kamar sekitar 15 menit kemudian, mengetuk pintu kamar mandi dan bertanya, "Kamu masih pusing?"
Aku membukanya perlahan. Ia memandangku dengan mata yang sama, mata yang dulu kupikir aman. Mau kubuatkan teh? Tanyanya. Aku hampir tertawa. Nggak usah, jawabku. Aku cuma mau tidur. Ia mengangguk, lalu memegang bahuku sebentar. Sentuhan itu membuatku ingin menguliti kulitku sendiri. Malam itu aku berbaring di sampingnya, mendengar napasnya teratur dalam gelap, dan untuk pertama kalinya aku tidak lagi takut kehilangan suami. Yang kutakuti justru tinggal lebih lama di sisi pembunuh anak-anakku sendiri. Namun sebelum subuh menjelang, saat kupikir aku sudah mendengar hal paling mengerikan malam itu, notifikasi lain muncul dari kamera dapur atas. Dengan tangan kaku aku membuka live playback. Yang terlihat hanya Mama Ratna berdiri sendiri di dapur kecil, membelakangi kamera, seperti sedang mengambil sesuatu dari lemari obat. Lalu ia berkata pada dirinya sendiri, atau mungkin pada Tuhan yang sudah tak ia takuti lagi, dengan suara pelan tapi jelas tertangkap audio, 3 sudah pergi, yang keempat juga harus hilang sebelum bulan depan, kalau tidak semua rencana berantakan. Setelah itu ia menoleh sedikit ke arah meja, dan di tangannya aku melihat botol kecil coklat tanpa label yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pada detik itulah aku tak lagi sekadar curiga siapa yang membuatku kehilangan anak. Aku tahu persis, dan aku tahu mulai pagi nanti, aku tidak bisa lagi hidup sebagai Laras yang sama. Pagi itu matahari terbit seperti hari-hari biasa, cahaya hangat masuk dari celah tirai kamar, burung-burung terdengar berkicau dari taman depan, dan suara kendaraan di jalan raya tetap ramai seperti tidak ada apapun yang berubah di dunia. Tetapi di dalam diriku semuanya telah runtuh dan terbakar habis semalaman, tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi rasa percaya, yang tersisa hanya kesadaran dingin bahwa aku hidup di dalam rumah bersama 2 orang yang secara perlahan dan sistematis membunuh anak-anakku sendiri demi kepentingan mereka, dan lebih mengerikan lagi, mereka melakukannya sambil memelukku, sambil menghiburku, sambil membuatku merasa bahwa aku yang rusak, aku yang gagal, aku yang bersalah. Aku duduk di tepi tempat tidur dengan ponsel di tangan, menatap rekaman itu berkali-kali seolah ingin memastikan bahwa semua ini nyata dan bukan mimpi buruk akibat trauma kehilangan, tetapi setiap detik yang kulihat hanya memperjelas satu hal, aku tidak boleh bertindak gegabah, aku harus bertahan, aku harus berpura-pura. Aku harus menunggu momen yang tepat untuk menghancurkan mereka dengan cara yang tidak bisa mereka elakkan, karena jika aku hanya berteriak sekarang, mereka akan menyangkal, menghapus bukti, dan mungkin kali ini bukan hanya bayiku yang hilang, tetapi nyawaku sendiri juga bisa dalam bahaya. Saat aku keluar kamar, Bima sudah duduk di meja makan dengan kemeja rapi, membaca berita di ponselnya seperti suami normal yang akan berangkat kerja. Mama Ratna berdiri di dapur menyusun piring, aroma sup ayam hangat memenuhi ruangan. Semua terlihat begitu biasa sampai terasa seperti penghinaan terhadap kenyataan yang kutahu. Pagi, Ras, sapa Bima sambil tersenyum ringan. Senyum yang dulu bisa membuatku merasa aman, sekarang hanya membuatku ingin muntah. Aku memaksakan diri menjawab dengan nada normal, pagi, lalu duduk perlahan. Mama Ratna menoleh dan berkata dengan suara lembut yang sangat kontras dengan isi rekaman semalam, Mama buatkan sup khusus, bagus untuk kandungan. Kamu harus habiskan ya. Kalimat itu membuat dadaku berdenyut keras. Aku tahu di balik kata khusus bisa saja tersembunyi sesuatu yang selama ini menjadi penyebab kehancuran dalam tubuhku, tapi aku tidak boleh menolak secara mencolok, tidak sekarang, tidak ketika aku masih perlu bermain dalam permainan mereka. Aku mengambil sendok, mengaduk pelan, lalu berpura-pura meminum beberapa suap, sementara sebagian besar kubiarkan tetap di mangkuk. Enak, Ma, kataku datar. Mama Ratna tersenyum puas. Bima menatapku sekilas, dan aku bisa merasakan ada sesuatu di matanya, sesuatu yang sedang menilai, apakah aku masih mudah dikendalikan atau mulai berubah. Dan disitulah, aku tahu aku harus berhati-hati bahkan dengan ekspresi wajahku sendiri. Hari itu aku tidak pergi ke kantor, aku mengirim pesan izin sakit dan mengurung diri di kamar dengan alasan mual, tetapi sebenarnya aku sedang menyusun rencana. Satu-satunya cara untuk keluar dari neraka ini bukan hanya dengan pergi, tetapi dengan memastikan mereka tidak bisa menyentuhku lagi, tidak bisa menghancurkan hidupku lebih jauh, dan yang paling penting, tidak bisa lolos dari apa yang telah mereka lakukan. Aku mulai dengan menghubungi satu-satunya orang yang kupikir bisa kupercaya tanpa syarat, kakakku, Raka.
yang tinggal di Jakarta dan bekerja sebagai pengacara. Selama ini aku jarang menceritakan masalah rumah tanggaku secara detail karena tidak ingin memperbesar konflik, tetapi kali ini aku tidak punya pilihan. Aku mengirim pesan singkat. Aku butuh bantuan serius. Ini soal nyawa. Dan dalam waktu kurang dari 10 menit, ponselku berdering, suaranya di seberang langsung tegang. Laras, ada apa? Aku menahan tangis dan berkata pelan. Aku punya bukti kalau Bima dan mamanya sengaja bikin aku keguguran. Di seberang sana hening beberapa detik, lalu suara Raka berubah dingin, sangat dingin. Kirim semua yang kamu punya. Sekarang, aku mengirim rekaman video dan audio satu persatu. Tanganku masih gemetar, setiap file seperti potongan tubuh yang kukumpulkan untuk membuktikan bahwa aku tidak gila. Beberapa menit kemudian Raka menelepon lagi, kali ini suaranya penuh kemarahan yang tertahan. Kamu sekarang di rumah? Iya. Jawabku. Jangan makan atau minum apapun dari mereka, dengar aku, jangan konsumsi apapun, dan jangan kasih tahu mereka kalau kamu tahu, aku akan datang ke Bandung hari ini juga. Aku menutup telepon dengan napas berat. Untuk pertama kalinya sejak semalam aku merasa tidak sendirian. Namun sebelum Raka datang, aku harus menghadapi 1 hari penuh di rumah itu, 1 hari di mana aku harus duduk bersama pembunuh anak-anakku tanpa menunjukkan bahwa aku sudah mengetahui segalanya. Siang itu Mama Ratna kembali mengetuk pintu kamar, membawa segelas jus berwarna hijau pucat. Ini bagus untuk darah kamu. Katanya, aku membuka pintu sedikit, tersenyum tipis, lalu berkata, aku lagi mual banget, Ma, nanti saja ya. Matanya menyipit sedikit. Jelas ia tidak suka ditolak, tetapi ia tidak memaksa. Jangan lupa diminum nanti. Katanya sebelum pergi. Aku menutup pintu dan langsung menuangkan isi gelas itu ke wastafel. Tanganku bergetar saat melihat cairan itu mengalir. Aku tidak tahu apa yang mereka masukkan selama ini ke tubuhku, tetapi aku tahu satu hal, aku tidak akan membiarkan setetes pun lagi masuk ke dalam diriku. Sore hari Bima pulang lebih cepat dari biasanya. Ia masuk kamar dengan wajah khawatir. Kamu masih pusing? Tanyanya sambil duduk di tepi tempat tidur. Aku mengangguk pelan, memainkan peran perempuan lemah yang selama ini mereka bentuk. Sedikit, jawabku. Ia mengelus rambutku. Sentuhan yang dulu membuatku merasa dicintai kini terasa seperti sentuhan racun. Kamu harus jaga diri, jangan stres. Katanya, aku hampir tertawa mendengar kalimat itu, tetapi aku menahannya. Iya. Jawabku singkat. Lalu menatapnya sekilas, mencoba membaca apakah ada rasa bersalah di matanya. Tetapi yang kulihat hanya kehati-hatian, bukan penyesalan. Mungkin selama ini ia sudah terlalu terbiasa hidup dalam kebohongan sampai tidak lagi merasa melakukan sesuatu yang salah. Malam itu Raka tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ia datang dengan wajah serius dan langsung masuk ke rumah tanpa basa-basi. Mama Ratna yang terkejut berusaha menyambut dengan senyum. Raka, tumben datang. Tetapi Raka hanya menjawab singkat. Saya mau ketemu Laras. Suaranya dingin dan tidak memberi ruang untuk basa-basi. Bima keluar dari kamar dan tampak bingung melihat situasi itu. Ada apa? Tanyanya. Raka menatapnya lurus, lalu berkata. Kita bicara di ruang tamu, sekarang. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat semua orang diam, termasuk Mama Ratna yang biasanya selalu dominan. Aku duduk di sofa dengan jantung berdegup kencang, ponselku di tangan, semua rekaman sudah siap. Raka berdiri di depan meja, menatap Bima dan Mama Ratna satu persatu. Lalu berkata pelan namun tajam, saya sudah lihat semuanya. Bima mengernyit, apa maksudnya? Raka tidak menjawab dengan kata-kata, ia hanya memutar rekaman dari ponselku dan meletakkannya di meja. Suara mereka sendiri memenuhi ruangan, setiap kalimat yang semalam membuatku hancur kini terdengar lebih kejam karena diputar di hadapan mereka sendiri. Wajah Bima langsung pucat. Mama Ratna membeku beberapa detik sebelum akhirnya mencoba mengambil kendali. Itu rekayasa, katanya cepat, zaman sekarang semua bisa diedit. Raka tertawa pendek tanpa humor. Kalau mau menyangkal, silakan di depan polisi nanti. Kalimat itu membuat suasana berubah drastis. Bima menoleh pada ibunya. Panik mulai terlihat jelas di wajahnya. Ma, gumamnya, untuk pertama kalinya aku melihat retakan dalam hubungan mereka. Bukan lagi kerja sama yang tenang seperti di rekaman, tetapi ketakutan yang saling menyalahkan. Aku berdiri perlahan, menatap mereka dengan mata yang tidak lagi dipenuhi air mata. Kenapa? Tanyaku,
Hanya satu kata, tetapi seluruh rasa sakit 5 tahun kutuangkan di dalamnya. Bima mencoba mendekat. Laras, dengar dulu. Jangan sentuh aku, potongku tajam. Ia langsung berhenti. Mama Ratna berdiri dan berkata dengan suara tinggi, "Kamu pikir kamu siapa menuduh kami? Semua ini demi keluarga." Aku menatapnya dengan dingin. "Keluarga?" Ulangku pelan. "3 anakku mati, dan kamu sebut itu demi keluarga?" Suaraku bergetar, tapi bukan karena lemah, melainkan karena menahan kemarahan yang hampir meledak. Raka berdiri di sampingku, seperti tembok yang tak bisa mereka tembus. "Kami sudah konsultasi dengan polisi dan dokter. Bukti ini cukup untuk membuka penyelidikan," katanya tegas. Bima mundur 1 langkah, wajahnya penuh kepanikan. "Aku nggak maksud sejauh itu," bisiknya, dan kalimat itu justru semakin menghancurkanku, karena berarti ia sadar apa yang mereka lakukan, tetapi tetap melakukannya. "Kamu ikut, Bima," kataku pelan, "kamu tahu, kamu lihat, kamu lakukan, dan kamu tetap pulang ke kamar yang sama setiap malam dan pura-pura mencintaiku." Air mata akhirnya jatuh, tetapi kali ini bukan air mata korban, melainkan air mata kemarahan yang sudah menemukan arah. Mama Ratna masih mencoba bertahan, ini semua salah dia. Dia yang lemah. Rahimnya memang bermasalah, teriaknya, tetapi sebelum ia bisa melanjutkan, Raka menaruh satu lagi bukti di meja. Hasil analisis awal dari sampel vitamin dan minuman yang sempat kusimpan dan diam-diam kukirim ke laboratorium melalui koneksi Raka, yang menunjukkan adanya zat tertentu yang tidak seharusnya dikonsumsi ibu hamil dalam kadar seperti itu. Wajah Mama Ratna akhirnya benar-benar berubah, bukan lagi marah, tapi takut, sangat takut. Sirene polisi terdengar beberapa menit kemudian. Suara yang selama ini hanya jadi latar di film kini menjadi penutup dari kebohongan panjang yang mereka bangun. Tetangga mulai keluar rumah, bisik-bisik mulai terdengar, dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku berdiri di depan rumah itu bukan sebagai menantu yang harus menjaga citra, melainkan sebagai perempuan yang akhirnya mengambil kembali hidupnya. Petugas masuk, situasi dikendalikan, dan Bima serta Mama Ratna tidak lagi punya ruang untuk berbohong. Saat mereka dibawa keluar, Bima sempat menoleh ke arahku, matanya penuh penyesalan yang terlambat. "Maaf," katanya pelan. Aku tidak menjawab, karena beberapa kata memang tidak pantas mendapatkan jawaban. Setelah semuanya selesai, aku duduk di ruang tamu yang tiba-tiba terasa sangat sunyi. Raka duduk di sampingku. "Kamu kuat," katanya pelan. Aku menatap kosong ke depan, lalu menggeleng. "Aku nggak kuat. Tapi aku nggak punya pilihan," jawabku, dan disitulah aku sadar. Kekuatan bukan berarti tidak hancur, tetapi tetap berdiri meski sudah hancur berkali-kali. Beberapa bulan kemudian, proses hukum berjalan, banyak hal terungkap, termasuk hubungan Bima dengan perempuan lain dan rencana mereka terhadap aset keluargaku, tetapi semua itu tidak lagi sepenting satu hal. Aku akhirnya tahu kebenaran, dan aku tidak lagi hidup dalam kebohongan. Aku memulai hidup baru, pelan-pelan menyembuhkan diri, dan meski luka itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa tidak akan ada lagi yang mengambil sesuatu dariku tanpa aku melawan, karena 3 anakku mungkin telah pergi, tetapi dari kehilangan itu, aku akhirnya menemukan satu hal yang selama ini hilang. Diriku sendiri.